Oke, kembali lagi di channel Maharendam dengan tutorial Fusion 360. Untuk video kali ini bahasan kita masih sama dengan video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan fitur dari Loft ini. Mungkin di video sebelumnya kita menggunakan center line untuk guide-nya, cuman untuk di video ini kita akan menggunakan opsi outer line ya, jadi guide untuk konturnya kita menggunakan garis di luar objek. Untuk video kali ini kita langsung aja, kita akan membuat bentuk vase mungkin ya. Untuk sketch pertamanya kita akan menggunakan rectangle. Plane-nya kita pakai yang XY. Kita akan menggunakan center rectangle karena biar posisinya tetap di tengah ya. Nah, view-nya kita ganti top aja. Nah, sip. Mungkin untuk ukurannya saya nggak akan terlalu fokus di ukuran. Kalian bisa rubah-rubah sendiri. Oke, kita buat sketch pertama, finish. Kita rotate. Nah, untuk beberapa bentuk selanjutnya kita perlu construct ya, yaitu fungsinya untuk membuat plane lain di atasnya. Kita pakai lagi plane yang ini, plane yang sama kita tarik ke atas. Nah, mungkin segini cukup. Oke, mungkin kita akan buat beberapa plane aja ya. Menurut rancangan saya kayaknya untuk pas ini kita perlu kurang lebih 4 plane. Kita tarik lagi dari plane yang kedua ini. Oke, kita buat lagi. Nah, ini dia. Jadi plane-nya kita bisa lihat yang pertama yang di bawah sini, yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita langsung aja buat sketch selanjutnya di plane yang kedua. Tampilannya kita buat dari top juga. Nah, untuk sketch ini kita sama menggunakan rectangle, center rectangle. Cuman untuk secara bentuknya kita buat ukurannya lebih besar dari kita buat ukurannya lebih besar dari rectangle yang di bawahnya. Nggak apa-apa lah, ini dulu kayaknya tadi terkena klik, pindahin ke center. Oke, ini sketch. Nah, kita bisa lihat, mungkin kita edit agar agak lebih sedikit agak kecil ya. Nah, mungkin segini, finish. Oke, selanjutnya kita akan membuat sketch lingkaran di plane yang ketiga. Buat sketch circle. Maaf. Ini sketch dulu. Kita hapus aja sketch yang ini. Sketch circle, plane-nya sketch, plane-nya kita pilih yang ini ya. Kita buat circle, top view. Ini untuk circle-nya kita buat kecil aja bagian sini. Oke. Finish. Oh, maaf. Kita perlu untuk sketch bagian luarnya supaya kita bisa atur posisinya di mana kita buat garis bantuan di sketch yang circle ini ya. Jadi kita edit dulu, klik kanan, edit sketch. Sini saya akan buat garis lurus dari titik tengah ini ya. Cuman kita jadikan construction. Oke, kita garis tengah dulu aja. Oke, sini. Sebenarnya kita perlunya cuma 4 ya, berbentuk kayak X gitu. Nah, di sininya kita perlu, intinya kita kenakan ke garis sketch yang lingkaran ini ya. Klik kanan, oke. Kita ubah dimensi dulu, ketik D. Dari garis tengah ini ke garis sketch yang ini kita buat 45 derajat. Dari 45 derajat ini ke sini kita buat 90 derajat. Oke. Itu untuk bentuk X-nya.
kita tinggal mirror untuk sketchnya, klik mirror, select sketch yang mau kita mirror, kemudian mirror lainnya. Ini sudah ada, tinggal oke, finish sketch. Nah, jika kalian lihat di sini kita ada guide ininya ya, guide bentuk X-nya. Jadi nanti outline, jadi nanti sketch yang di luarnya itu saya akan posisikan di titik-titik ini, karena biar enggak kabur dan ukurannya di tiap titik sama 45 derajat, karena ini juga 90 derajat ya. Sekarang kita buat sketch di atasnya, yang plane yang atas ini. Oke, top. Nah, sketchnya kita buat lingkaran lagi, cuman diameternya kita buat agak lebih besar sedikit. Dan oke, ukurannya bisa kalian rubah-rubah kalau kalian mau ukuran tertentu ya. Cuman di sini saya mengajarkan basicnya aja. Di sini sama, kita juga buat sketch, buat construction. Kita buat arahnya bebas dulu aja. Yang penting posisinya menempel di, nah ini di garis luarnya. Di kanan, oke. Nah kali ini kita nggak akan membuat hitungan dengan dimension, tapi kita tinggal buat dengan constraint ini ya. Kita bisa gunakan equal, kita bisa gunakan paralel atau kolinear. Kita coba gunakan paralel aja ya. Ini dari sini kita paralelkan dengan sketch yang di bawah nih. Ini sama kan? Ini juga sama. Buat paralel. Ini jangan sampai salah. Sini paralel dengan ini. Ini juga. Sorry, mana tadi? Oh ini dia. Ini paralel dengan ini. Kita finish sketch. Nah di sini kita bisa lihat ada titik-titik di sini ya. Kemudian kita tinggal membuat sketch lain yang akan kita buat di luar bentuk ini. Kita perbesar lagi sedikit deh kayaknya ini. Edit sketch. Oke. Finish. Ini juga kita buat agak besar. Edit sketch. Nah, gini ya. Yes. Kita bisa lihat. Selanjutnya kita akan buat sketch. Klik sketch. Nah, untuk sketch ini kita akan menggunakan SP line ini. Karena tiap sketch itu kan perlunya di plane yang rata. Karena kali ini kita perlu menempel di titik-titik ini. Jadinya nggak bisa plane yang rata. Sebenarnya bisa kita buat plane di sini. Cuman untuk lebih mudah kita buat istilahnya 3D sketch. Jadi sketchnya 3 dimensi, bisa semua aksis X, Y, dan Z. Nah di sini checklist ini berfungsi untuk mengaktifkan 3D sketch itu. Kalau kita klik berarti 3D sketchnya aktif. Kita mulai aja langsung ke spline. Nah kita arahin aja ke tiap titik, dia otomatis akan jadi constraint. 1. Nah, ini sketch kedua di sini. Ketiga di sini. Nah ini fungsi dari si garis bantu ini supaya dia langsung constraint ke sini. Kalau nggak ada garis bantu ini kita bisa random di sini ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman bisa lebih teratur aja. Kita di sini. Ini juga sama. Oke. Nah jadinya kalian bisa lihat ukurannya. Atau mungkin kita akan buat lebih sedikit agak tricky. Cancel dulu, ini kita hapus dulu. Kita buat sketchnya agak melingkar kali ya. Nah ini kita spline lagi. Spline. Nah ini kita sketch pertama. Kita pilih di sini. Kedua ke sini. Nah, ketiganya berarti di sini. Keempat di sini.
Nah, kalian bisa lihat bentuknya dia kayak spiral ya. Selanjutnya kita buat juga spline sini, dan kedua kita rotate. Nah, 3, 4-nya ke sini. Oke, bisa lihat lagi, berarti kita perlu, karena di sini ada 4 titik, berarti kita perlu 4 outer sketch ya. Juga sama sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk untuk garis bantunya. Nah, dia membentuk spiral. Oke, kita tinggal create loft. Nah, untuk tab yang pertama di atas ini kita pilih sketch ini. 1, 2. Ingat urutannya jangan sampai terbalik-balik. Nah, kalian bisa lihat ini kalau tanpa garis bantu dia bentuknya mengikuti titik ke titik ini ya. Nah, untuk mendapatkan bentuk dari garis bantu spline yang kita buat ini, kita tinggal klik yang bawah ini. Nah, ini ya, ingat guide type-nya ini yang luar ya. Kita tinggal pilih sini plus 1. Tunggu agak lama. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Ini juga berurutan ya kalau bisa. Dan 4. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya supaya lebih halus saya buat fillet untuk tiap sudut-sudutnya. Di sini kita buat filletnya yang agak besar aja. Mungkin kita kasih coba 10. Cukup. Oh, masih kecil ternyata. Kita buat 30 mungkin. 40 ya. Masih bisa nggak? Oke, ini 40 aja. Oke. Setelah itu kita buat fillet juga untuk bagian bawah. Mungkin kita buat 20 aja untuk di sini. Oke. Untuk bagian bawahnya saya mau buat sketch baru dengan offset ya. Saya mau agak ada ceruk ke dalam. Nah, ini kira-kira aja. Finish sketch dan kita extrude ke dalam. Extrude cut. Oke, gini aja. Di sini taper angle-nya kita buat ya minus 20 coba. Tool body creation failed. Oke, kita perkecil. Minus 5. Oke, minus 10 kali ya. Nggak bisa ternyata. Kita buat minus 8. Cuma bisa di minus 5 ternyata. Kayaknya ada ukuran yang agak bentrok. Turunin lagi. Oke, segini aja deh. Oke. Kemudian kita tinggal fillet lagi untuk sisi-sisi ini. Oke, satu aja. Selanjutnya kita tinggal membuat shell ya. Shell ini seperti di stang kemarin kita akan membuat bagian interiornya
kopong modify. Di sini ada shell, face-nya yang akan dihilangkan bagian atas. Inside thickness-nya kita buat mungkin 1 atau 10 mili. Ini kita bisa ganti ya, bisa inside atau outside. Ini 10. Kayaknya saya bikin modelnya ukurannya terlalu besar di sini, jadinya agak berat. Oke, kita buat 15 aja. Oke. Selanjutnya kita tinggal fillet lagi bagian bibirnya. Kita buat 3 mungkin, atau mungkin kita buat 6 ya. Nah, segini aja. Oke. Nah, ini dia untuk bentuk pasnya. Kalian bisa ganti juga, misalkan bagian ini kurang besar, kita bisa klik kanan, edit sketch. Saya mau besarin lagi, perbesar. Ini sketch. Standar lah ya, seperti proses-proses sebelumnya. Mungkin bagian atasnya. Nah, ini kita ganti juga, lebih besar lagi. Nah, bisa kita lihat untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasil ini bisa kita langsung 3D print kalau mau. Kita tinggal ekspor ke STL. Jangan lupa kita save juga. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa untuk subscribe. Atau kalau ada masukan-masukan, kalian bisa tulis di komen untuk membuat benda-benda sederhana lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.